Saya rasa baju ini tidak cocok untuk saya. Saya lihat-lihat dulu lagi. Bagaimana kalau saya masuk bantu kamu pilih? Jangan. Jangan kamu masuk. Mr. Jiang, Mrs. Jiang, selera mereka selalu sangat tinggi. Saya sudah pilihkan 2 lagi untuknya. Mrs. Jiang. Maaf, Mrs. Jiang. Ayo biar saya bawa barang-barang ini. Kamu bantu pilihkan yang lebih bagus untuknya. Baik. Kamu masuk ngapain, cepat keluar. Kalau kamu tidak mau orang lain lihat ribut, kamu teriak saja keras-keras. Saya mau lihat baju ini sebenarnya tidak cocok di mana. Mrs. Jiang, saya bawa 2 lagi, coba lagi. Tidak perlu bungkus saja semuanya. Baik. Bayar pakai kartu. Terima kasih. Mr. Jiang dan Mrs. Jiang, hubungan mereka sangat baik. Ya, kamu bisa lihat. Pantas saja Mrs. Jiang semakin cantik, tubuhnya juga semakin bagus. Kalau nanti ada yang lebih cocok, tolong rekomendasikan lagi. Saya suka wanita yang saya suka pakai baju yang cantik. Mrs. baju ini sangat cocok untuk Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Kamu lihat belum? Sepertinya wajahnya juga lebih cerah. Ya, ukuran dada sepertinya kecil. Kamu jorok. Kenapa jorok saya suami kamu, jangan lupa. Saya kasih tahu, saya tidak peduli kamu marah di mana hari ini. Atau ayah marah lagi, kamu jangan marah ke saya. Kamu berhenti. Berhenti ngapain? Saya mau duduk di belakang. Duduk di belakang ngapain, ini jalan tol tidak bisa berhenti. Kalau begitu jangan ngomong sembarangan. Baik-baik. Kamu tidak merasa tadi belanja rasanya sangat puas? Apapun yang kamu suka yang kamu lihat. Ada orang yang bayar pakai kartu. Saya rasa tidak begitu. Kamu tidak buru-buru. Selamat datang. Buru-buru apa? Cepat temui teman kamu, cepat pergi. Hari ini aku keluar rumah tanpa melihat kalender, semuanya berantakan. Aku juga keluar rumah tanpa melihat kalender, semuanya berantakan. Bukannya ke restoran, kenapa ke kamar tamu? Restorannya kurang privasi hari ini, ada klien. Banyak rahasia bisnis yang harus dibicarakan. Benarkah? Kenapa takut aku jual kamu? Kamu mau ketemu siapa? Masuk aja, lihat sendiri. Aku tidak peduli kamu janjian sama siapa, aku kurang enak badan. Aku mau pulang dulu. Pulang enak apa? Pulang selalu ada yang ngawasin, tahu nggak? Kita berdua sudah lama nggak punya waktu berdua. Kamu ngapain sih? Kenapa aku ngapain? Masa kamu nggak lihat? Aku nggak tahu. Aku mau pergi. Kamu mau ngapain, ini harusnya aku yang tanya.
Masa kamu lupa? Kamu pakai lingerie seksi. Berkali-kali ketok pintu kamarku. Masa kamu nggak ingat? Tentu aja nggak ingat, aku amnesia. Gak apa-apa kita suami istri. Gak ingat gak apa-apa, ini normal. Maksudnya kamu dulu gak kayak gini. Dulu kamu yang selalu ngebujuk aku. Dulu dulu aku udah bilang. Aku belum siap jadi Kininsu, kamu nggak bisa maksa aku. Bukannya kamu selalu pengen kasih Jiang keluarga anak. Bukannya kamu juga ke rumah sakit cek badan kamu. Sekarang aku kasih kamu kesempatan, kamu nggak mau. Kininsu nggak kayak gini. Aku bilang ini salah paham. Aku mau ketemu temen, aku nggak mau kasih kamu anak. Bajingan. Gak ingat gak apa-apa kita suami istri. Ini normal. Kalau kakak perempuan, pasti nggak bakal nolak dia. Dia nggak salah sama sekali. Orangnya mana? Kininsu mana? Bukannya kamu udah punya cara? Aku udah dapet jawabannya. Dia benar-benar bukan Kininsu. Kalau begitu, Kininsu mana? Tujuan Huoshi datang ke rumah Jiang. Chen Sheng, ini untuk Paman Chen. Dia sudah tua, lebih banyak olahraga baik untuk kesehatannya. Nanti aku akan buatkan kartu member untuknya. Aku tidak bisa menerima aku datang ke rumahmu untuk bekerja. Kakakmu belum pulang sampai larut malam. Aku lebih baik pulang saja. Sudah lewat jam 10, aku pergi dulu. Nyonya Jiang. Kininsu, dia menyapamu. Kamu tidak melihat, tidak bisakah kamu punya sopan santun dasar? Sudahlah. Mungkin Nyonya Jiang sedang tidak mood. Kak, lihatlah istrimu, tamu datang. Tidak punya sopan santun sama sekali. Apakah kakakku benar-benar akan menagih Kininsu? Kenapa tiba-tiba berubah membuatku kaget? Maaf kamu menunggu kakakku begitu lama. Tidak juga menunggu. Bagaimana kalau aku yang naik dan memberitahunya? Bur, jangan pergi. Aku lihat kakakmu dan kakak iparmu sedang tidak mood. Begini. Mereka sedang tidak mood, maka aku harus lebih baik. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Aku bisa pulang sendiri. Besok ketemu di kantor. Chen Sheng, kamu lupa barang.
Kamu ini ngapain kamu tidak punya mata? Tidak lihat aku sedang membereskan barang kamu marah apa? Bisa langsung ke aku pergi dari rumah itu apa maksudnya? Aku tidak ingin tinggal di sini, tidak ingin 1 menit pun. Aku lihat kamu memang tidak ingin di dekatku. Kamu sangat takut padaku. Mengapa aku harus takut padamu? Jangan berlebihan. Kamu tidak ingin punya anak saat tidak ingin, saat kamu ingin. Harus punya kamu mimpi. Kininsu. Aku merasa semakin tidak mengerti kamu. Bahkan kadang aku merasa kamu dan Kininsu yang dulu bukan orang yang sama. Kamu ngomong apa? Kininsu ya Kininsu, siapa lagi? Jangan salah sendiri lalu menyalahkan orang lain. Baik. Aku ingin punya anak dengan istriku. Tolong beritahu aku apa yang salah. Tidak ingin bicara denganmu. Insu, kamu mau pergi kemana? MAJ, jangan halangi aku, biarkan aku pergi. MAJ, lepaskan dia, biarkan dia pergi. Aku kasih tahu kamu keluarga Jiang tidak pernah memaksamu masuk. Mau pergi silakan pergi, jangan pernah kembali. Baiklah, meskipun kamu memohon padaku, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di keluarga Jiang lagi. Insu, Orang seperti kamu masih mau punya anak. Kamu tidak pantas. Lepaskan dia. ada apa? Kalian bertengkar. Tidak mungkin kalian berdua bisa bertengkar. Anak siapa yang hamil? Siapa yang mau tinggal di keluarga Jiang? Aku kasih tahu kamu, kakakmu begitu baik padamu. Bahkan melahirkan anak untukmu. Bagaimana kamu memperlakukannya? Jangan biarkan kakakmu tahu. Aku tidak percaya tidak ada yang bisa mengendalikanmu. Itu aku. Kininsu bukan. Huozhi kemarin pergi dari rumah. Semalam tidak pulang, aku sedikit khawatir. Bantu aku cari tahu dia pergi kemana. Insu, kamu datang. Tante An, Sejak kapan datang? aku datang semalam. Semalam sudah datang. Jadi kamu bertengkar dengan Bur lagi ya? Tidak, Bertengkar dengan Jiang Chun. bukan juga. Aku merasa sedikit sumpek jadi datang menemani ayah. Sekalian hirup udara segar. Nyonya Jiang, apa yang dimasak di panci sudah mendidih. Oke Tante An, aku masuk dulu. Baik.
Ada apa kepanasan ya? Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa ayah. Oleskan sedikit minyak. Tidak apa-apa ayah, sebentar lagi akan baik. Matikan. Anda sudah selesai akupuntur. Sebentar lagi supnya bisa diminum. Aku pertama kali lihat kamu masuk dapur. Dulu tidak bisa, tapi nanti aku akan belajar dengan baik. Masih nggak mau kasih tahu kenapa tiba-tiba datang ke sini? Malah mau tinggal di sini. Pak, apa Pak nggak senang aku di sini? Ya tergantung kenapa kamu nggak mau pulang. Aku. Jiang Chun udah ganggu kamu lagi ya? Nggak kok, bukan. Terus kenapa? Aku cuma pengen sendiri aja buat tenangin diri. Serius nggak ada cekcok sama dia. Kamu lihat kan aku juga nggak punya tempat lain. Boleh kan aku tinggal di sini beberapa hari? Ya udah kamu tinggal aja di sini. Sekalian bisa nemenin Pak buat ngobrol-ngobrol. Tenang aja, aku nggak bakal ganggu Pak. Kalau ada apa-apa bilang aja, aku bisa banyak hal loh. Kamu datang mereka ini bakal nganggur nih. Jangan sampai denger mereka. Oke. Yinsu. Kamu beneran udah berubah banget. Berubah jadi lebih baik atau lebih buruk? Tentu aja lebih baik ya kan? Pak, kita foto-foto yuk, cuacanya bagus banget hari ini. Sekarang anak muda suka selfie. Cepetan. Selfie. Ayo hitung 123 keju. Kamu gerak. Aku merem. Ambil lagi. Dagu diangkat. Ya. Ayo lagi. Kita berdua harus sama-sama foto. Oke. Kamu bilang 123 ya? Nggak bagus. Sudah. Ambil lagi. Gimana kalau gini 23? Jadi lebih kurus kan? Insu. Di luar udah mulai berangin. Minum obat lagi. Waktunya udah. Tunggu. Pak kan orang hebat. Minum obat aja nggak masalah kan? Jadi ayah, kalau kamu minum obat, aku bisa memilih film bagus buat kita tonton bareng, gimana? Usul yang bagus. Baiklah, ayo minum obat. Ayo ayah suruh aku minum obat. Kamu salah paham, bukan begitu. Kami tidak bertengkar kami. Jangan cari-cari alasan. Datang ke sini minta maaf ke Yinsu. Jemput dia pulang. Ada apa? Hari ini aku tidak ke kantor, mau menjenguk ayah Hemajie. Ambil pot bunga di kamar Yinsu. Baik. Kemarin Insu pasti marah. Bunga saja lupa kamu jenguk ayah. Buat apa bawa bunga Kininsu? Yinsu ada di rumah ayah. Perlu khawatir apa dia, Kak? Kininsu lari ke rumah ayah, cuma mau paksa kamu minta maaf. Kamu jangan sampai pergi. Jangan ikut campur. Baiklah, kamu pikir aku mau ikut campur? Tidak makan. Jangan sembunyi-sembunyi di balik sprei, aku tetap bisa lihat kamu. Siapa yang sembunyi ini belum sempat sapa kamu. Ini. Buat apa kamu bawa ini? Aku takut di rumah kering kamu juga tidak pulang. Lagian ayah juga suka sama kamu, lihat kamu senang. Kalau mau tinggal lama silakan.
Kamu benar, aku tinggal di sini sangat nyaman. Kamu suruh pergi, aku juga tidak mau pergi. Huozi, kenapa kamu ada di rumah Jiang? Tante An. Insu. Sepre, tunggu ayah bangun baru ganti ya. Dia tidur. Tidur lagi, tadi bilang mau ajak aku jalan-jalan. Dia minum obat dan aku puntur, mungkin lelah. Ganti obat baru. Kemarin ayah bercanda bilang obat yang diminum semakin banyak. Orang tua memang perlu banyak nutrisi. Ayo. Barang-barang sudah dikirim, kenapa masih betah di sini? Siapa bilang aku betah di sini? Di sini ada ayah dan istriku, aku tidak boleh tinggal di sini. Aku tidak mau bersama kamu. Kamu takut lihat aku ya? Ada apa dengan tanganmu? Luka. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Jangan-jangan infeksi, mau ke rumah sakit tidak? Luka kecil ini ngapain ke rumah sakit? Waktu kecil kamu jerawatan aja ke rumah sakit ya? Enggak lah. Dari kecil aku selalu dirawat Tante An. Tante An. Tante An itu beneran bisa ngobatin gak sih? Kamu mau bilang apa? Aku rasa kesehatan ayah semakin menurun. Bagaimana kalau kita bawa ayah ke rumah sakit untuk cek? Ayah selalu cek kesehatan setiap tahun ini belum waktunya. Tante An selalu merawat ayah. Kalau nggak, ayah nggak akan selalu menahan Tante An di sini. Tapi, Kalau kamu benar-benar khawatir, ikut aku pulang saja. jangan harap aku nggak mau pergi. Aku mau di sini menemani ayah. Baiklah kalau kamu nggak mau pulang. Lagian di sini lingkungannya bagus, makanannya enak, minumannya enak. Tempat tinggalnya nyaman, udaranya segar, pulang malah dimarahin ayah. Santai aja 2 hari. Aku nggak percaya kamu bisa betah di sini. Nanti kita lihat saja. Di media sosial semua pada puji Kininsu, bilang dia anak yang berbakti. Kininsu bikin ayahku terpukau. Apakah dia pikir keluarga Jiang gak ada yang bisa mengusirnya? Tapi ayahku malah suka sama dia. Tante An cepat cari cara. Usir Kininsu dari panti jompo ini. Kalau ada cara aku sudah lakukan. Kamu gak lihat sekarang aku aja. Setiap hari ngurus ayahmu, cuci baju, masak sup, pijat, jalan-jalan, aku aja susah mendekati ayahmu. Kamu bilang setelah Kininsu ini hilang ingatan. Kenapa dia berubah banget ya? Dulu dia cuma bilang mau berbakti sama ayahku. Tapi nggak ada tindakan nyata, nggak sebaik sekarang. Jangan-jangan dia punya maksud tertentu. Aku juga nggak ngerti, cuma merasa. Dia beda sama yang dulu. Jangan-jangan kita salah sangka. Apakah dia benar-benar hilang ingatan? Kalau memang begitu berarti Tuhan terlalu baik sama dia. Sejak dia hilang ingatan, kakakku sama dia. Kayak orang lain kamu nggak lihat. Makanya Bur, aku khawatir sama kamu. Ayahmu, kakakmu, Kininsu. Mereka bertiga hidup bahagia. Bagaimana denganmu di masa depan? Benar? Mereka adalah keluarga 3 orang, lalu aku ini apa? Bur, aku tidak bermaksud begitu. Di hati ayahmu, kamu adalah anak kandungnya. Tapi aku tetap bukan anak kandung keluarga Jiang. Aku bahkan tidak tahu siapa orang tuaku yang sebenarnya. Bur, percayalah padaku. Di hati ayahmu, kamu tak pernah dianggap orang luar. Kamu adalah bagian dari keluarga Jiang yang sebenarnya. Ingat itu. Masuk. Datang.
Ini barang yang kamu minta. Bisa. Sampai mengejar istri sampai ke sini. Bagaimana kalau lelaki tua ini tahu? Kininsu mungkin bukan Kininsu. Apa yang akan dia lakukan? Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku langsung memecatmu. Menjaga rahasia selalu menjadi kelebihanku. Bantu aku melakukan sesuatu. Katakan. Kininsu sebelum menikah denganku memiliki apartemen kecil. Bantu aku periksa siapa yang tinggal di apartemen itu. Kamu curiga bahwa Kininsu tinggal di sana. Kininsu ini benar-benar aneh. Biasanya dia paling takut diusir oleh keluarga Jiang. Sekarang malah pergi sendiri. Itulah yang aku ragukan. Jadi semua misteri hanya bisa diungkap oleh Kininsu. Tidak tahu juga setelah semuanya terungkap. Bagaimana jadinya dia nanti? Ayah minggir sebentar. Sudah. Lumayan rapi juga. Jelas terlihat kalau kamu pecinta bunga. Perbaikanku lumayan kan? Ayah, foto kita yang terakhir kali diposting di media sosial. Kamu nggak tahu betapa viralnya, banyak yang like. Semua orang bilang kita mirip ayah dan anak. Kapan aku pernah berfoto denganmu? Kapan? Kamu lupa? Nggak ada ini. Mau foto sekarang atau tidak? Tidak usah. Apa kamu tidak merasa tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Kamu tidak enak badan? Aku lihat wajahmu aneh. Aku baik-baik saja. Nanti aku ambilkan air untukmu. Kesehatan dan ingatan ayah, kenapa jadi seburuk ini? Anikyu juga tidak bilang ada masalah. Mungkin aku terlalu banyak pikiran. Lihatlah, dua anak ini lucu sekali. Mulut kecil ini. Si kecil ini memang lucu. Yinsu, bisakah kamu minta temanmu beberapa hari lagi bawa sepasang kembar ini datang ke sini biar aku lihat, boleh? Sekarang belum bisa, karena satu anak lahir dengan masalah jantung. Sekarang masih di rumah sakit. Kasihan sekali. Ya, dan biaya pengobatannya sangat mahal. Temanku hampir putus asa. Kalau begitu, kalau kamu bisa bantu-bantulah. Ini juga nyawa.
Tenang ayah, aku mengerti. Sudah waktunya aku punktur. Nanti. Ayah, bagaimana kalau aku puntur dulu? Tidak, aku mau lihat lagi. Lihat. Kamu jangan bilang. Lihatlah di antara alis mata kembar ini. Tampak familiar. Itu, apakah sedikit mirip Jiang Chun waktu kecil? Kamu bilang begitu memang agak mirip, ya kan? Ya, Aku lihat anak siapa ini. lihat. Anak temanku. Kalau begitu kamu aku puntur dulu, nanti aku tunjukkan lagi pada ayah. Nanti lihat lagi. Jangan pergi tunggu sebentar lagi. Nanti aku tunjukkan lagi. Kenapa buru-buru? Kalau tidak minum obat tepat waktu, bagaimana bisa sembuh? Insu kenapa tiba-tiba ingin menunjukkan foto anak kecil? Hanya ngobrol saja. Aku lihat Yinsu juga suka anak-anak. Masalahnya pasti ada pada Jiang Chun. Belum tentu. Kamu baru saja melihat sepasang kembar itu. Apakah kamu merasa dia seperti Jiang Chun saat kecil? Kalau aku punya sepasang cucu kembar yang besar, penyakitku pasti sembuh. Jangan terlalu banyak berpikir, aku bilang padamu. Anak-anak itu besar dan terlihat sama. Kalau kamu ingin cepat punya cucu, cepatlah cari pasangan yang baik untuk Bur, mungkin dia lebih cepat dari Insu. Itu berbeda, anak yang Bur lahirkan tidak akan bermarga Jiang. Hari ini kenapa asam? Sekarang bagaimana? Kakak kenapa? Huozi, kita ada masalah sekarang. Barusan Sekretaris Fang datang ke rumah sakit bersamaku. Apakah dia melihat anak itu? Tidak, untungnya aku cepat menyadarinya. Aku bersembunyi. Huoban, apa yang kamu lakukan belakangan ini? Apakah kamu membuat Jiang Chun curiga tentang sesuatu? Kalau tidak, mengapa Sekretaris Fang mengikutiku ke rumah sakit? Aku. Tidak apa-apa, kita kan suami istri. Tidak, ingat, tidak apa-apa, itu wajar. Apa maksudnya kamu dulu tidak seperti ini? Aku tidak melakukan apa-apa. Kakak, tidak ada masalah, mungkin kamu terlalu sensitif. Mungkin Sekretaris Fang hanya kebetulan. Benar kan? Tidak mungkin intuisi memberitahuku. Sekretaris Fang memang mengikutiku ke rumah sakit. Kita sebaiknya tidak bertemu untuk sementara waktu. Aku tidak bisa membiarkan Jiang Chun mengetahui identitasmu. Kalau tidak, meskipun aku punya banyak mulut, aku tidak bisa menjelaskannya. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Jiang memegang kelemahanku. Kak, aku pikir kamu harus memberitahu keluarga Jiang tentang anak itu. Lagi pula anak itu adalah darah daging keluarga Jiang. Dan ayah sangat ingin punya cucu. Aku sudah mencoba. Bahkan anak orang lain sakit, dia ikut campur. Apalagi kamu. Dia pasti tidak akan mengabaikanmu dan anak itu. Tidak, jangan bertindak sendiri. Aku harus memikirkannya dengan serius. Kak. Kapan Jiang Chun mengetahui aku dan kakak? Atau kakak terlalu curiga apapun itu? Hanya dengan cepat membawa kakak dan anak kembali ke keluarga Jiang, semua ini baru bisa berakhir.
Yinsu. Kenapa nggak ngetuk pintu? Maaf aku datang buat ngasih salep luka bakar. Nggak usah, aku udah sembuh. Gak apa-apa aku taruh di sini aja siapa tahu butuh. Aku taruh di sini ya. Dia kayaknya nggak lihat bekas lukaku deh. Dokter Sang, Kamu udah bangun, gimana perasaanmu? Dok cewek yang ikut terluka bareng aku. Sekarang ada di mana? Punggungnya terluka parah. Dia juga bilang gak mau imbalan apa-apa. gimana? Kepalaku kayak berat terus. Tidur lagi. Sekarang tangan sama kakimu kesemutan nggak? Kepala pusing nggak? Nggak, cuma pengen tidur aja. Kamu terlalu capek, minum obat dulu. Minum obat dulu baru tidur. Tadi papa kan baru minum obat habis akupuntur. Kenapa minum obat lagi? Ini obat kesehatan, minum 1-2 kali lagi nggak apa-apa. Obat itu ada efek sampingnya, lebih baik hati-hati. Pak, minum sup dulu. Kamu datang dari kapan? Aku tinggal di sini beberapa hari ini. Masa sih kamu datang aku nggak tahu? Apa kamu bertengkar sama Jiang Chun lagi? Pak, ambilin HP itu. Urusan pasangan muda itu jangan ikut campur. Suruh ambil ya ambil aja. Insu. Papamu cuma capek, tidur bentar pasti baikan. Cepetan. Minum obat dulu. Urusan pasangan muda ngapain ikut campur? Itu, Orangnya mana? minum obat dulu. Aku inget ambil HP. Minum obat dulu. Kondisi papa sebenarnya gimana? Insu, kamu nggak perlu khawatir. Papamu udah tua. Fenomena ini sangat normal. Ini masih disebut normal. Besok aku ingin membawa ayah ke rumah sakit untuk pemeriksaan detail. Kamu bisa pergi kapan saja jika mau. Asalkan ayahmu setuju. Insu, aku tahu. Kamu sangat peduli pada ayahmu. Tapi jangan terlalu sensitif. Aku sudah jadi dokter di keluarga Jiang selama 30 tahun. Setiap orang di keluarga Jiang. Jadi percayalah padaku. Bibi An, mungkin aku terlalu sensitif. Ayah dan Jiang Chun selalu percaya padamu, aku juga tentunya. Lagi pula tubuhku juga selalu dirawat oleh Bibi An. Terima kasih. Obatmu hampir habis ya, lain kali datang ke klinik untuk mengambilnya. Tahu.
Anikyu bisa menambahkan pil KB dalam suplemen kakakku. Siapa tahu dia juga menambahkan sesuatu dalam obat ayah. Kenapa masih banyak sekali? Ini akan memakan waktu lama jika aku sendiri yang melihatnya. Tidak ada versi elektroniknya. Ini adalah data semua hotel bintang 5 dunia. Dan banyak data bisnis yang tidak bisa ditemukan di internet. Jadi kamu hanya bisa membacanya perlahan. Kakakku kenapa menyerahkan semua urusan padaku? Sungguh keterlaluan. Kamu keluar dulu. Kenapa kamu naik sepeda? Unit kita lagi ada masalah. Kata mereka gerakan hijau dimulai dari diri sendiri. Mereka meminta orang di unit kita untuk memilih 2 hari dalam seminggu. Entah naik sepeda atau naik bus. Jadi aku beli sepeda. Bagus, aku belum bisa naik sepeda. Baiklah, tidak usah banyak bicara. Ayahku menyuruhku mengembalikan tongkat golfmu. Dia bilang dia tidak suka, jangan buang-buang uang. Ayahmu kenapa tidak memberi muka? Bagaimana kalau aku mengajarkanmu naik sepeda sebagai kompensasi? Itu baru benar. Sebenarnya aku juga sedang kesal. Mereka terus menyuruhku membaca dokumen di atas. Tapi aku menemukan. Mengenalmu adalah hal yang baik. Karena kamu selalu muncul saat aku paling kesal. Baiklah, ayo pergi. Pakaianku ini sepertinya tidak cocok. Tunggu aku ganti baju yang lebih nyaman. Oke, bawa tongkat golfmu. Baik, tunggu aku di sini. Kamu naik sepedamu saja, tenang-tenang. Jangan lepaskan aku, tidak akan melepaskannya. Aku tidak akan Tenang melepaskannya. saja. Tidak bisa. Tidak apa-apa, aku ada di sini. Tidak bisa. Tidak apa-apa, tangan tetap terkendali ya. Kendalikan arah ya. Aku tidak akan melepaskannya, tenang saja. Jangan lepaskan. Kenapa kamu melepaskannya? Bagaimana, Bur? Apakah kamu terluka? Sakit sedikit, tidak bisa bergerak. Jatuh di mana? Di sini, di sini, di sini. Di sini ya, aku akan menggosoknya untukmu. Ayo di sini ya. Salahku sudah lebih baik. Aku hanya bercanda. Aku tahu setelah aku jatuh kamu akan langsung datang melihatku. Apakah kamu benar-benar peduli padaku? Kamu mau aku mencoba lagi? Bagaimana kalau kita coba lagi? Baik. Ayo. Lihat, aku bisa mengendarainya. Aku pintarkan. Lumayan. Bur. Hari ini bukan hanya karena urusan perusahaan kan? Aku bilang aku tidak ingin menjadi wanita yang mengeluh. Aku hanya ingin menikmati momen indah ini. Biarkan sementara Kininsu wanita jahat itu menghilang dari dunianya. Aku juga tidak perlu memikirkan dokumen-dokumen perusahaan yang berantakan. Apalagi bekerja keras untuk menyenangkan ayahku. Membuktikan bahwa aku memiliki kemampuan di keluarga Jiang dan memiliki tempat. Tidak terancam oleh siapapun. Bur, siapa yang mengancammu, jelaskan. Takdir mengancamku ya, aku punya. Rahasia kecil, mau tahu tidak? Hanya sedikit sekali orang yang tahu. Jangan bilang padaku, ayo aku antar kamu pulang. Kamu duduk di belakang. Bur, sebenarnya kamu sangat pintar. Hanya saja keluarga memanjakanmu.
Sebetulnya aku adalah anak angkat keluarga Jiang. Semakin baik mereka padaku, semakin membuatku merasa akan kehilangan semua ini. Ayo peluk erat aku, kita main sesuatu yang seru. Ayo. Pergi-pergi. Tolong beritahu Tuan Jiang dan Nyonya Jiang bahwa saya sudah datang. Sudah saya katakan mereka akan segera turun. Tante An sudah datang, cepat siapkan makanan. Tante An makan dulu baru pergi. Tidak perlu. Saya datang hanya ingin menjelaskan semuanya dengan jelas. Kalau tidak saya merasa tidak adil. Tante An, ada apa? Ini obat kakek Jiang. Nyonya Jiang di panti jompo bilang saya memberi kakek obat yang tidak jelas komposisinya dan akan dibawa untuk dites. Saat saya pergi saya menemukan botol obatnya masih ada. Saya sengaja membawanya untuk kalian. Tante An, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu sudah menjadi dokter keluarga kami selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin kami tidak percaya padamu? Kalau sudah dibawa, mari kita tes saja. Saya lihat siapa yang berani. Kininsu, keberanianmu semakin besar. Berani-beraninya kamu merencanakan sesuatu terhadap Tante An. Botol obatnya tidak ada labelnya. Ayah di panti jompo sudah lebih dari sekali mengalami kecelakaan. Tante An bilang ini hal kecil. Tapi saya rasa tidak sesederhana itu. Apa kamu tidak ingin tahu kondisi ayah? Baiklah, saya akan memberitahumu. Kondisi ayahmu memburuk karena kamu. Karena saya, jangan asal tuduh. Kamu yang menunjukkan foto anak kepada kakek, membuat kakek salah paham bahwa Jiang Chun punya anak di luar nikah. Itu sebabnya dia pingsan. Kamu begitu mengejutkan kakek. Sebenarnya apa niatmu? Anak di luar nikah. Tanyakan padanya, ada di ponselnya. Apa maksudmu anak di luar nikah? Apa kacau balau? Jelaskan dengan jelas. Berikan ponselmu padaku. Saya ingin melihat apa kakakku punya anak di luar nikah. Tolong buka ponselmu. Buka. Sebenarnya saya hanya mengunduh foto dari internet. Ingin menghibur ayah tapi tidak menyangka. Dia salah paham, ini benar-benar kesalahpahaman. Kamu pikir dengan mengatakan kesalahpahaman bisa menjelaskan semuanya? Kininsu, kamu sudah gila ingin punya anak ya? Jangan berisik. Kalian mau membuat langit-langit ini runtuh ya? Di keluarga Jiang tidak ada banyak hal yang berantakan. Jangan bicara sembarangan lagi. Dan kamu juga. Kamu diam saja dan ikut aku. Kalau ada masalah arahkan padaku. Apa maksudmu dengan ini? Kamu kan tahu ayah mendesak aku untuk punya anak. Jadi aku cari beberapa foto di internet untuk membuatnya senang. Tapi siapa sangka ayah salah paham. Lagi pula menurutku Tante An, dia sengaja menyembunyikan kondisi ayah. Kamu datang ke keluarga Jiang bukan untuk membuat kami berantakan kan? Sekarang jadi begini kamu senang. Apa yang bisa membuatku senang? Kamu sekarang adalah Kininsu, kamu harus tahu tujuanmu di keluarga Jiang. Apa tujuanku? Itu yang ingin kutanyakan padamu. Apa aku melakukan hal yang merugikan keluarga Jiang atau merugikan Jiang Chun? Kamu harus tanya pada Kininsu, apakah kamu Kininsu? Sampai sekarang kamu belum mengakui siapa dirimu. Sudah selesai. Kalau begitu bilang saja, kalau otakku rusak. Aku kehilangan ingatan, tidak ingat apa-apa. Lagi pula kamu juga tidak peduli. Kehilangan ingatan, omong kosong. Kalau kamu berani percaya, aku juga berani. Aku.
Kamu bisa nyetir nggak mobil berhenti di tengah jalan cari mati? Bicara baik-baik apa cari mati? Kamu buta ya mobil berhenti di tengah jalan kamu nggak lihat? Siapa yang buta ngomong apa sih kok bisa buta? Nyetir Bentley hebat ya. Apa hubungannya dengan Bentley? Heya ya. Kalau mau aku pindahin bicara baik-baik bisa nggak? Maaf, kami lagi bertengkar di mobil mau cerai. Kami akan segera pergi. Bertengkar mau cerai di jalan gila ya. Bicara baik-baik kamu yang gila. Kamu itu. Sudah, Siapa yang mau cerai? Siapa yang mau cerai? kamu introspeksi diri saja. Introspeksi apa maksudmu apa? Orang gila ini. Kamu benar-benar marah. Omongan orang seperti Kininsu. Ngapain kamu hiraukan? Kamu bilang saya sudah menjadi dokter keluarga di keluarga Jiang selama 30 tahun. Bahkan ayahmu tidak meragukan kemampuan dan integritas saya. Kenapa dia? Bukankah kamu selalu menasihati saya untuk memberinya sedikit kelonggaran? Kenapa sekarang giliranmu sendiri kamu tidak bisa menahannya? Sudahlah, jangan marah lagi. Senyum dong. Jangan membuat wajah aneh nanti keriput. Saya masih muda, saya tidak takut. Ceritakan tentangmu, sepertinya suasana hatimu bagus. Karena apa coba tebak? Masih perlu ditebak? Pasti karena Chen Sheng itu. Saya rasa hubungan saya dengannya semakin dekat. Semakin dekat pun kamu tetap pewaris Jiang Real Estate. Dia hanya seorang desainer kecil. Kalau kamu terus begitu, rahasia saya tidak akan saya ceritakan lagi. Baiklah. Kita tidak bicara tentang Chen Sheng ya. Mari kita bicara tentang Kininsu. Kininsu ini belakangan sering menunjukkan foto anak kembar kepada ayahmu. Sehingga setiap kali ayahmu melihat kakakmu, selalu membicarakan tentang memiliki anak tidak tahu. Seolah-olah anak kembar itu adalah anak haram kakakmu. Orang sepertimu masih ingin punya anak? Kamu tidak layak. Suruh dia pergi. Apakah Kininsu benar-benar hamil? Tidak mungkin. Dia selalu minum obat yang saya berikan, bagaimana mungkin dia hamil? Ini juga tidak pasti. Karena sebelumnya saya mendengar MAJ menyebutkan, sepertinya melihat obat yang dibuang Kininsu di tempat sampah. Waktu itu dia pikir tidak sengaja jatuh. Jika Kininsu tidak meminum obat yang saya berikan, kemungkinan besar dia hamil. Apakah Kininsu secerdas itu? Dia lebih cerdas dari yang kita bayangkan. Lagi pula dia tahu hubungan kita baik. Meskipun dia tidak tahu obat itu bermasalah, dia tetap tidak akan meminumnya karena waspada terhadap saya. Dan sebelumnya saya mendengar dia bertengkar dengan kakak saya. Selalu membicarakan tentang anak. Tidak heran dia tiba-tiba sering pergi ke panti jompo. Dan sering menunjukkan foto anak kembar kepada ayahmu. Pasti dia hamil. Mungkin kakak saya tidak menginginkan anak ini. Jadi Kininsu pergi menemui ayahku meminta ayahku membantunya. Dia tidak berani berkonfrontasi dengan kakakmu. Jadi dia meminta ayahmu untuk memberikan tekanan pada kakakmu. Jika Kininsu ini benar-benar melahirkan anak keluarga Jiang, bagaimana kamu bisa hidup seperti ini nanti? Bibi An, cepat pikirkan cara. Tolong aku, jangan panik. Kita harus memastikan dulu apakah dia benar-benar hamil atau tidak. Sungguh kebaikan hati dianggap angin lalu. Kamu bilang keluarga Jiang ini. Jiang Jun tidak masuk akal, Jiang Bur juga tidak masuk akal. Satu keluarga tidak ada yang bisa diandalkan. Bikin kesal.
Wah, dompetnya tidak dibawa. Dia tidak bisa pulang jalan kaki kan? Ini uangnya, maaf, tidak usah kembalian, terima kasih. Terima kasih Pak, maaf ya. Selamat tinggal Pak. Semua hal memalukan sudah kamu lihat. Kamu bertengkar lagi dengan Huoshi. Aku perhatikan setiap kali kamu sial. Selalu ada hubungannya dengan Huoshi ini. Jangan menertawakanku. Aku ada urusan lain denganmu. Aku tahu. Kamu hanya ingin tahu tentang Kininsu kan? Maaf, aku kehilangan jejaknya. Aku pergi lagi ke apartemen pranikah Kininsu. Sudah disewakan, dan bukan hanya itu. Hari ini Huoshi tiba-tiba bilang mau bercerai denganku. Ini sangat aneh. Aku mengerti, aku mengerti. Aku pasti akan mengawasi Huoshi dengan ketat. Dia pasti tidak akan kehilangan kontak dengan Kininsu. Semakin dia ribut, semakin dia tidak bisa tinggal di keluarga Jiang. Dengan alasan apa dia meninggalkan keluarga Jiang? Tanpa izinku dia sama sekali tidak boleh meninggalkan keluarga Jiang. Aku penuh amarah tidak tahu harus melampiaskan kemana. Insu, Anda mencari apa? Aku mencari sesuatu. Anda sedang mencari botol obat kan? Aku menyimpannya untuk Anda. Sejujurnya aku juga merasa kakek ini ada masalah. Penyakitnya semakin parah. Kamu bilang Tuan dan Bur tidak tahu. Bagaimana jika Dokter An menyembunyikan sesuatu? Bukan Anda dan Tuan yang tidak baik kan? Terima kasih, MAJ. Obat itu isinya cuma vitamin dan mineral. Seperti kata Anikyu, semuanya bahan kesehatan. Nggak ada yang istimewa. Tapi aku tetap merasa dia agak aneh. Kalau bukan karena aku ketemu waktu itu, nggak tahu dia mau kasih Bapak minum obat berapa banyak. Lihat aja kondisi Bapak semakin memburuk, dia malah bilang nggak apa-apa. Menurutmu nggak aneh? Xiaozi sebagai teman. Aku sarankan kamu segera tinggalkan keluarga Jiang. Kamu jelaskan ke Jiang Chun. Masalah Kininsu dan anaknya nggak ada hubungannya sama kamu. Biarkan dia urus sendiri kekacauannya. Lagi pula semuanya berawal dari dia. Hanya dia sendiri yang bisa selamatkan diri dan anaknya. Permainan ini nggak cocok buat kamu. Orang dan urusan keluarga Jiang juga bukan tanggung jawabmu. Kakakku pasti nggak ada pilihan lain. Kalau nggak, kenapa dia bisa kayak gini? Kamu ada cara. Menurutku cuma kamu yang anggap dia kakak, dia sama sekali nggak anggap kamu adik. Mana ada kakak yang dorong adiknya ke lubang api? Dia juga terpaksa lagi pula. Hidupku juga nggak seburuk yang kamu bayangkan. Lihat, Bapak benar-benar baik sama aku. Aku juga tulus dekat sama dia. Huoshi ini yang paling aku khawatirkan. Aku tahu kamu selalu ingin punya keluarga yang utuh. Jadi kamu rawat bapaknya Jiang Chun. Karena kamu sudah anggap dia keluarga, benar nggak? Tapi pernah nggak kamu pikirkan cepat atau lambat? Semua ini akan kembali ke kakakmu. Dan kamu nggak punya apa-apa lagi. Kamu gimana? Kamu bisa terima nggak? Perasaan kehilangan sesuatu yang pernah kamu punya. Aku. Untuk kakak. Aku rela. Kakakmu di hatimu, cuma ada kakakmu. Kapan kamu bisa sayang sama dirimu sendiri? Huoshi. Aku hampir mati kesal sama kamu, Huoshi. Aku kasih tahu. Urusan kamu sama keluarga Jiang, jangan ganggu aku lagi. Aku nggak mau dengar. Mungkin aku memang terlalu banyak pikiran. Kasih aku satu lagi yang merah ini. Oke, Terima kasih. tidak apa-apa.
Hati-hati. Pak butuh bantuan? Saya cuma lihat-lihat saja. Tenang, saya akan awasi Huoshi untukmu. Di tempat yang penuh dengan kereta bayi. Toko perlengkapan bayi, tunggu sebentar. Berapa harganya? Total 2.000. Anda sibuk? Ya, kita ketemu di tempat biasa, oke? Oke, di lobi hotel. Baik, sampai jumpa nanti. Dia bilang hotel apa? Ya, saya akan pergi. Jangan buru-buru, saya tahu. Sudah, kita tutup telepon saja, oke? Baik, saya lihat lagi. Selamat datang. Nyonya Song, Nyonya Jiang, ini sedikit hadiah untuk anakmu. Sebenarnya sudah lama dibeli, cuma saya terlalu sibuk belakangan ini sampai tidak sempat mengantarnya. terima kasih banyak. Bagaimana, oke? Selera Nyonya Jiang tidak pernah salah. Dan Anda juga sangat visioner. Barang-barang ini cocok untuk anak usia 6 bulan. Anda sangat perhatian, saya terima saja. Sama-sama. Awalnya saya ingin membawa lukisan anak-anak panti asuhan. Tapi saya lupa. Teleponmu tiba-tiba, saya juga datang terburu-buru. Tidak apa-apa, lain kali saja. Baik, lain kali. Saya ada urusan penting, ada waktu? Kita harus ganti tempat ketemu karena sekretaris Fang mengikuti saya. Saya buru-buru ke rumah sakit untuk melihat anak. Anaknya sepertinya sulit bernapas. Kita ketemu lagi nanti. Kenapa Tante An datang? Waktu kamu telepon tadi, saya sedang akupunktur di klinik Dr. An. Dr. An dengar kita mau ketemu. Bilang ada urusan penting denganmu, jadi ikut saja. Apa urusan mendesak Tante An? Dr. An duduk tadi, saya dengar dari Nyonya Song kamu di sini. Aku ikut saja, tidak mengganggu kalian ngobrol kan, tidak mengganggu. Duduklah. Oke. Dr. An sangat perhatian padamu. Bilang mau bantu kamu merawat tubuhmu dengan baik. Kami lagi ngobrolin ini, tiba-tiba teleponmu masuk. Kebetulan banget kan? Sebenarnya ayahmu yang minta aku periksa nadi dan merawat tubuhmu. Ayahmu buru-buru pengen punya cucu. Wajar saja aku ada di rumah sakit Qingdao. Ke rumah Nyonya Jiang untuk cek kesehatan. Ternyata sudah direncanakan persiapan untuk hamil. Kalau begitu Dokter An tolong rawat Nyonya Jiang. Ayo aku periksa nadimu dulu. Tidak apa-apa, baik-baik saja. Tubuhmu ini 3 tahun bisa punya 2 anak. Terima kasih Tante An. Sama-sama. Kalian lanjut ngobrol saja. Aku duluan ya. Oke. Baik, terima kasih Dokter An. Bur, kamu tenang saja, Kininsu tidak hamil. Ternyata urusan anak itu cuma keinginannya sendiri. Bur, aku gak bisa bicara lama, kamu tunggu sebentar ya.